Nah, sebelum kita membahas keseluruhan kalimat isim, fiil ataupun huruf, mulai dari pengertiannya, isim itu apa, huruf itu apa, fiil itu apa, maka saya terangkan terlebih dahulu bahwa kalimat itu adalah susunan daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, susunan daripada huruf hijaiyah itu maka terbentuklah menjadi sebuah kalimat. Saya contohkan. Nah, di sini ada huruf. Nah, hurufnya adalah huruf hijaiyah. Contoh a, ba, ta, sa, ja, ha, dan seterusnya. Ini namanya huruf. Nah, dari huruf hijaiyah ini kalau kita sambungkan ya huruf tambah huruf ditambah huruf ditambah huruf maka terbentuklah menjadi sebuah kalimat. Nah, maka di bawah ini nanti ada kalimat. Saya contohkan. Ya, hurufnya koma. Nah, kop ini awalnya huruf hijaiyah. Alif adalah huruf hijaiyah, mim juga adalah huruf hijaiyah. Kemudian kita gabungkan menjadi lafaz koma, maka koma inilah disebut dengan kalimat. Nah, koma disebut dengan kalimat. Atau contoh lain, Zaidun. Zaidun ini terdiri dari huruf za. Huruf ja adalah huruf hijaiyah asalnya. Ya juga adalah huruf hijaiyah. Dal juga adalah huruf hijaiyah. Kemudian digabungkan menjadi satu, maka itulah yang disebut dengan kalimat. Berarti koma kalimatnya fiil, Zaidun kalimatnya adalah kalimat isim. Nah, kemudian ya, nanti setelah kalimat ada yang disebut dengan kalam. Ya, kalam itu kalau dalam kitab Jurmiyah harus memenuhi persyaratan yang 4 itu. Antaranya lafdun, murokab, mufid, dan wado. Itu kalau bisa disebut kalam. Nah, artinya kalam itu nanti ya susunan kalimat ditambah dengan kalimat. Karena minimalnya kalam itu terdiri dari 2 susunan kalimat. Baik kalimatnya itu isim sama-sama isim atau fiil dengan kalimat isim. Ya, contohnya ja'a Zaidun. Nah, artinya Pak Zaid telah datang. Ja ini namanya huruf hijaiyah, kalimat huruf. Alif huruf, hamzah huruf, ja huruf, ya huruf, dal huruf. Kalau kita ambil satu persatu, ini namanya huruf. Nah, tapi dari huruf itu kemudian kita rangkai, kemudian kita susun, ya, seperti jim, ain, jim, alif, dan hamzah, maka ini sudah disebut sebagai kalimat. Ya, disebut sebagai kalimat. Nah, Zaidun, huruf ja, iya, dal. Kemudian kita gabungkan menjadi Zaidun. Maka Zaidun ini disebut dengan kalimat. Tapi kalau kita rangkai ja'a Zaidun itu satu sekaligus orang mengatakan ja'a Zaidun. Maka ja'a Zaidun ini disebut dengan kalam. Jadi kalau satu persatuannya namanya huruf, kemudian huruf kita rangkai menjadi kalimat, kemudian kalimat ditambah dengan kalimat yang lainnya, maka disebut dengan kalam. Kemudian kita bahas ya, masalah pembagian kalimat. Di sini kalimat ya, itu ada 3. Pertama adalah kalimat isim, yang kedua adalah kalimat huruf, yang kedua maaf ya harus sesuai urutannya. Ya, yang kedua adalah kalimat fiil, yang ketiga adalah kalimat huruf. Nah, jadi kalimat itu ada 3 ini, isim, kalau tidak isim fiil, kalau tidak fiil adalah kalimat huruf. Jadi segede apapun kitabnya pasti tidak lepas dari 3 kalimat ini. Nah, mau di dalam Al-Quran maupun kitab-kitab hadis ataupun apa saja, pasti kalimat itu tidak lepas daripada 3 kalimat ini, yaitu isim, fiil, dan kalimat huruf. Nah kemudian
Ya, kita akan membahas tanda-tandanya. Pertama kita bahas tanda kalimat isim. Ya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa itu kalimat isim, pertama kita lihat dari segi artinya. Ya. Pertama dari segi arti. Nah, artinya kalimat isim itu adalah sesuatu yang menunjukkan kata benda. Ya. Artinya kata benda. Nah, saya contohkan yang menunjukkan kata benda seperti baitun. Nah, baitun itu artinya rumah. Rumah berarti menunjukkan dia kata benda ataupun masjidun. Nah, masjid juga menunjukkan kata benda. Nah, karena baitun itu artinya benda, masjidun juga artinya benda, maka lapan baitun masjidun ini disebut dengan kalimat isim. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak mengetahui bahwa kalimat itu artinya apa? Maka dengan cara yang kedua ini. Nah, berarti mengetahui tandanya, ya, kalimat isim itu dengan ya, tanda-tanda ya atau alamatnya gitu ya. Nah, di dalam kitab Jurmiyah disebutkan fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Pertama tanda-tanda kalimat isim adalah fal ismu yu'rafu bil khafdi. Artinya pertama bil khafdi. Bil khafdi artinya dibaca jer. Nah, seperti saya contohkan. Ya. Nih. Gulamu Zaidin. Nah, ini tanda yang pertama ya. Lafaz Zaidin ini dibaca khofat namanya atau dibaca jer. Nah, berarti kalau ada kalimat itu dibaca jer, sudah pasti kalimat itu adalah kalimat isim. Karena kalau kalimat fi'il dia tidak bisa menerima harokat jer. Ini tanda yang pertama dibaca jer atau dibaca khofat. Kemudian yang kedua tandanya bil khafdi kemudian wat tanwini. Ya, yang kedua tandanya adalah tanwin. Nah, ya, baik tanwinnya tanwin rofa ataupun tanwin nasab ataupun tanwin jer. Saya contohkan. Ya, contohnya Zaidun. Nah, adanya di belakang ya, tanwinnya adanya di belakang ya. Karena yang namanya tanwin ya pasti ada di belakang. Nih, saya lingkari huruf dalnya ini dia dibaca tanwin. Nah, karena lafaz Zaidun ini dibaca tanwin, berarti Zaidun adalah kalimat isim. Nah, kalau ditanya misalkan Zaidun ini kalimat apa? Kalimat isim. Nah, maka ditanya tandanya apa? Tandanya adalah tanwin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al. Ya, kemudian dimasuki alif lam. Ya, saya contohkan. Ya, ar-rajulu. Nih. Ya, ini contohnya lafaz ar-rajulu. Nah, pada lafaz ar-rajulu, nah ini terdapat alif lam. Nah, alif lam ini adalah sebagai tanda daripada rajulun ini adalah kalimat isim. Nah, kalau ditanya ar-rajulu kalimat apa? Kalimat isim tandanya apa? Tandanya adalah alif lam. Nah, kemudian tanda yang terakhir adalah dimasuki oleh huruf jar. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Nah, yang keempat ya. Yang keempat adalah dimasuki oleh huruf jar. Nah, huruf jar itu coba sampean lihat kembali di dalam kitab Awamil dikatakan warna amil pertama. Warna amil pertama ada al-ba'u, min, wa ila, wa fi, wa an. Saya contohkan saja di sini ada huruf jar ya. Fi. Ya, kemudian ada lagi an. Nah, kemudian ada lagi ila. Ini namanya huruf jar. Nah, berarti kalau ada kalimat yang didahului oleh salah satu huruf jar, ya, seperti saya contohkan di sini 3 ini. Nah,
berarti kalimat itu adalah kalimat isim. Contohkan fil masjidi ataupun contohnya fi masjidin. Ini. Contohnya fi masjidin. Nah, jadi masjidin ini adalah kalimat isim. Nah, tanda kalimat isimnya adalah huruf fi ini. Nah, atau juga bisa nih sebenarnya lafaz masjidin ini terdiri dari 3 tanda kalimat ini, kalimat isim. Pertama ini adanya huruf fi. Kemudian dia juga tanwin. Kemudian juga dia dibaca jer. Maka bisa katakan pada lafaz fil masjidin ini terdiri dari sekaligus 3 tanda dari kalimat isim. Nah, karena kita membahas yang tanda yang keempat adalah dimasuki oleh huruf jer, berarti masjidin ini kalau sampean ditanya kalimat apa, maka jawab saja masjidin adalah kalimat isim, tanda isimnya adalah dimasuki oleh huruf jar fi ini. Nah, itu tanda daripada kalimat isim. Nah, maka kesimpulannya ada 2 tandanya. Kalau kita tidak tahu artinya kalimat itu apa, maka bisa dilihat dari segi tanda-tanda yang keempat ini. Nah, kemudian kita masuk pada kalimat yang kedua, yaitu kalimat fi'il. Kalimat fi'il juga ini ya bisa kita ketahui dengan dua tanda. Ya, pertama sama mengetahuinya dalam segi arti. Artinya kalimat fi'il itu menunjukkan sesuatu kata kerja. Nah, kalimat fi'il menunjukkan sesuatu yang menunjukkan kata kerja. Ya, seperti doroba. Ya, artinya memukul. Memukul ya pekerjaan. Kemudian fataha. Artinya membuka. Membuka berarti menunjukkan sesuatu pekerjaan. Kemudian lagi nasoro. Nasoro artinya menolong. Menolong berarti menunjukkan juga kata kerja. Nah, baik fiilnya itu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Nah, itu disebut dengan kalimat fiil. Nah, kalau kita lihat tandanya adalah menunjukkan kata kerja. Cuma bedanya kalau fiil madi yang menunjukkan maknanya waktunya adalah waktu lampau yang sudah terjadi. Kalau fiil mudhari berarti waktunya adalah hal. Ya, artinya yang sedang dilakukan, yang sedang terjadi. Ada juga fiil mudhari yang menunjukkan zamannya waktunya adalah istiqbal. Ya, apabila fiil mudhari biasanya didahului oleh huruf sin ataupun saufa. Kemudian ada juga fiil amr. Fiil amr menunjukkan waktunya adalah sesuatu yang akan terjadi, artinya istiqbal. Nah, jadi untuk mengetahui kalimat itu kalimat fiil, maka lihat kita dalam segi arti. Nah, manakala kalimat itu artinya menunjukkan kata kerja atau pekerjaan, berarti kalimat itu termasuk kalimat adalah kalimat fi'il. Karena kita pertama mengetahuinya kalimat fi'il dalam segi arti. Artinya adalah menunjukkan kata kerja. Nah, kemudian mengetahui cara kedua dengan tanda-tandanya. Nah, tapi tandanya ini memang secara umum ya. Baik bisa nanti fi'il madi ataupun bisa kepada fi'il mudhari. Ini gambaran hanya secara umum saja. Nah, dikatakan di dalam kitab Jurmiyah tandanya wal fi'lu yu'rafu biqad ya wasini wasaufa wa ta'i ta'nisis sakinati. Nah, begitu juga kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il ya ada 4 tanda. Pertama wal fi'lu yu'rafu biqad. Jadi apabila ada kalimat didahului oleh qad berarti kalimat itu adalah kalimat fi'il. Seperti qad qomat. Adapun contohnya qad doroba umpama itu ya. Jaidun. Nah, dorobanya saja. Qad doroba. Nah, berarti doroba ini adalah kalimat fi'il karena ditandai oleh lafaz qad. Itu yang pertama. Kemudian wal fi'lu yurafu biqad wasin. Ada huruf sin. Biasanya sin ini maksudnya pada fi'il mudhari. Seperti yadribu.
kemudian disambung dengan lafaz sin, ya, menjadi sayadribu. Nah, berarti yadribu ini adalah kalimat fi'il, tanda fi'ilnya adalah huruf sin. Dan doroba kalimat fi'il, tanda fi'ilnya adalah lafaz huruf adalah lafaz qad. Nah, kemudian yang ketiga, saufa dimasuki oleh lafaz saufa. Ya, seperti saufa ta'lamuna. Nah, maka ta'lamuna ini adalah kalimat fi'il, ya, ditandai oleh lafaz saufa. Nah, dan semuanya ini tandanya qad sin saufa ini ada di depan, ya, ada di awal. Ya, kemudian tanda yang keempat, ya, ataupun tanda yang terakhir dari kalimat fi'il adalah ta'ut ta'nisi. Ya, artinya tataknis. Ya, tataknis ini nanti tanda fiilnya ada di belakang. Ya, atau kalau tulisannya ya seperti ini. Ya, ta yang ada di akhir kalimat dan dia dibaca sukun seperti ini, dibaca mati, ya. Karena ta itu ada tataknis, ada tak marbutoh. Ya, tak marbutoh ya seperti ini nih, di akhir nih. Ada tak namanya tak marbutoh dan ini tataknis. Ya, yang jadi tanda daripada kalimat fi'il yang terakhir adalah tak taknis. Ya. Seperti contohnya, nih, dorobat. Nih. Nah, maka ini tanda kalimat fi'il disebut dengan tak taknis. Ataupun nasorot. Nih. Ini tak taknisnya. Ini berarti tanda kalimat fi'il. Nah, di mana ada tak seperti ini, ya, atau disebut tak taknis di akhir dari kalimat fi'il. Nah, dari sebuah kalimat maka itu disebut sebagai taknis. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan yang terakhir yaitu kalimat huruf. Nah, kalimat huruf itu di dalam kitab Jurmiyah dikatakan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kalimat yang tidak pantas dimasuki oleh tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il. Nah, artinya kalau saya simpulkan bahwa kalimat huruf itu tidak terdapat tanda-tandanya. Nah, lalu bagaimana kalau kalimat huruf itu tidak ada tanda-tandanya? Kita untuk mengetahui bahwa itu kalimat huruf, ya, maka saran saya, ya, sering-seringlah kita membaca kitab, sering-seringlah kita belajar yang sungguh-sungguh. Nah, karena kalimat huruf tidak ada tanda-tandanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian saya dari awal sampai akhir ya ada kekeliruan, mohon ya dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.